memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara kita, izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bagi yang berkeyakinan lain, harap dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk sekolah 2026 antara Kepala Badan Kesbang Provinsi. Kami mengundang Pak Gubernur. Pertama, tanda tangan akan ditanda, kemudian disusul selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya Kepala SMA Negeri 1 Batam. Baik Bapak dan Ibu, diakhiri dengan foto bersama. 1, 2, 3. Salam Pancasila. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Gerakan anti narkoba. Pada hari ini, Selasa, tanggal 27 bulan Januari tahun 2026, kami, pelajar SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, berkomitmen 1. Menolak tegas segala bentuk penyalahgunaan narkoba. 2. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tanpa narkoba, untuk mewujudkan generasi unggul dan berintegritas, serta memiliki semangat persatuan. Kepada Bapak, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Semangat pagi. Saya mesti ikut Pak Kepala Sekolah. Nah, anak-anak setuju nggak kalau Bapak persilakan untuk duduk saja? Ya, jangan lihat-lihat HP dulu. Ada pantunnya itu. Sungguh enak si goreng tempe. Disajikannya pula di atas janur. Daripada anak-anak Bapak semua lihat-lihat HP, lebih baik dengerin sambutan Gubernur. Saya ingin menyampaikan bahwa program Kesbangpol Masuk Sekolah ini adalah program yang digagas oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ketika kita melaksanakan rapat koordinasi bersama pimpinan OPD kegiatan Temas ini di tahun 2026 yang hari ini kita launching bersama di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Saya tak tahu kenapa Pak Isan milih SMA 2 ini melaunchingnya. Mungkin karena saya alumni SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. SMA 2 itu memasukkan pangkat pinter-pinter lah dia.
Saya ingin menyampaikan satu berita baik buat kita, alhamdulillah. Dan saya ingin menyampaikan apresiasi, terima kasih buat semua pelaku pendidikan di Kepri yang saya cintai. Kemarin BPS sudah merilis angka indeks pembangunan manusia tiap-tiap provinsi di Indonesia. Dan alhamdulillah Provinsi Kepulauan Riau kita kembali naik kelas. Dari kelas sebelumnya IPM Kepri itu berstatus tinggi, kita naik kelas di tahun 2025 yang lalu dengan predikat sangat tinggi, berada pada poin 80,4 poin. Kita provinsi 3 terbaik indeks pembangunan manusianya setelah daerah khusus Jakarta, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Kepulauan Riau. Tepuk tangan buat Bapak Ibu, para guru, tenaga pendidik, kepala sekolah, semua stakeholder di Kepri yang ada. Indeks pembangunan manusia itu dipengaruhi oleh 3 indikator. Pertama adalah indeks pendidikan. Yang kedua adalah indeks kesehatan. Yang ketiga adalah kemampuan atau daya beli masyarakat, dalam hal ini PDRB, dan itu bisa dilihat dari angka pertumbuhan ekonominya. Kami ucapkan selamat datang SMA 2 yang kita salah melenggang hanya. Arah itu gitu loh. Usulan baru ada, yaitu ada 3 di Saguling, Batu Aji, Setempang, ada 3. Ini baru wacana lah, tapi kami lagi berusaha di pusat dananya ini, USB-nya, tapi lahannya masih dalam keadaan penjajakan dengan BP Batam, kan gitu. Kami sudah sampaikan juga kemarin dengan pemerintah Kota Batam dengan BP Batam. Moga-moga terrealisasi, insya Allah kalau terrealisasi ya kita bangun lagi 3 USB itu yang SLB. Itu anggarannya berapa? Anggaran yang sebenarnya kalau SLB yang sudah jadi atau belum nih? Yang sudah jadi kemarin itu sekitar 2,5 M kayaknya sepertinya gitu, 2,5 M miliar. Oke, kalau yang rencana SLB baru? Yang rencana ke depan ini kita lihat dari pusat, karena anggaran pusat itu berbeda. Oh, itu berarti dari APBN? Ya, dari APBN yang 3 sekolah ini rencana kita gitu. Ini lagi penjajakan. Semoga berhasil ya. Ya namanya lagi usaha di pusat gitu. Yang kemarin berapa kelas, Pak? Yang kemarin ini sekitar 6 kelas. 6 kelas gitu. Ya sama. Mulai dari SD, SMP, SMA. Sama seperti yang SLB SMA yang di sini juga kan gitu, sama. Bang, satu lagi Bang. Kemarin kan tidak ada di Murni, tidak ada di Murni. Kita melihat anggaran kita kalau seandainya nanti ya ekonomi atau PAD Kepri memungkinkan, insya Allah di perubahan. Jadi yang pasti untuk di Murni tidak ada. Karena fokus kita di pembangunan Bang ya? Pembangunan untuk unit sekolah baru hanya 2, yaitu SMK 13 dengan SMK 14 Batam. Ya, kalau daerah lain kayaknya belum ada, yang ada hanya 2 sekolah itu. Oke Bang. Kalau Pak mau jadi
ini terlibat? Ada datanya nggak Pak? Punya data secara Oh, gitu. spesifik ya. Karena terus terang saja kita ini kan tidak sama dengan daerahnya, tapi kita lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi, kan itu tujuan utama. Memang narkoba ini bukan hanya anak sekolah itu semua, gitu. Makanya kita antisipasi. Maka Pak Gubernur menyampaikan hari ini salah satu bagian bagaimana anak-anak DPR ini jangan sampai terjadi ya penyalahgunaan narkoba, ya sebenarnya banyak sih banjir dan sebagainya. Yang memang fokus kita ini bukan hanya saja di narkoba, tetapi bagaimana anak-anak cinta kepada NKRI dan sebagainya. Oke. Nah, selain program kayak gini ada nggak kita lakukan penyuluhan narkoba atau tes urin kepada mahasiswa atau guru-guru Pak? Kemarin pemerintah provinsi kan sudah melakukan ini, cuma kedepannya kan berbasis itu juga sih. Gitu. Ya. Oke. Biasanya itu kan di dinas kesehatan. Pak, terkait PT Kanon ASN kemarin yang PT Kanon ASN secara legalnya sebenarnya sudah nggak bisa lagi ya. Tetapi secara institusi sekolah melalui komite ada juga yang masih diperbantukan, gitu ya, diperbantukan. Tapi ingat, itu adalah semuanya tanggung jawab komite, kan gitu. Itu mulai dari pendanaan mereka dari komite SK, guru pun dari komite juga. standar gajinya berapa Pak? Gajinya tergantung sekolah yang menentukan. Kan, makanya dipanggil, ada kesepakatan di sini. Kan, karena walau bagaimanapun kita memang sekolah itu masih butuh guru. Di satuan pendidikan itu di sekolah kan ada namanya komite lah. Kenapa? Di dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 jelas bahwa pendanaan pendidikan salah satunya tanggung jawab masyarakat juga kan di situ. Itu. Terus anggaran kan tahun ini 900 M tuh Pak, masa nggak bisa dialokasikan 900 M ya Pak ya? Tahun ini 900 pendidikan. M Bapak, sekali-sekali Bapak lihat struktur pendidikan. Untuk gaji dengan tunjangan P3K, PNS, BOS itu udah 905 miliar gitu. 900 miliar gitu. Itu gaji aja. Dari situ. Belum lagi bangunan tadi Pak ya? Nah, bangunan hanya berapa sih? 10 miliar. Nggak banyak kok gitu. Orang melihat bahwa seperti itu banyak, tetapi setelah melihat struktur pendidikan itu memang nggak ada apa-apanya gitu. Nanti saya Belum lagi sekolah rakyat juga berbagi Pak ya? Sekolah rakyat itu di dinas sosial. Dinas sosial. Oh bukan, nggak siap Pak, masih Pak. Oke,